Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Anissa Andini dengan NIM PPG 2504291168. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Merangin Jambi, bidang studi ekonomi. Hari ini, Rabu, tanggal 26 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Plus Bani Salim, Bandar Lampung untuk mata pelajaran Proyek IPAS dengan materi kebutuhan dan kelangkaan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat dan kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya kepada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doa untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya Ibu panggil, tolong menjawab. Paham? Tolong menjawab atau katakan hadir. Paham ya? Dewi Anissa, Novita, Revi, Sania, Sisil, Zahra, Rostiana, Mita, Cantika, Salsabila, Revina, Helvi, Agis, Listiana, Dede, Mesya, Indri, Nur Hafiza, Rahma, Jessica. Sudah saya absen semuanya. Di sini ada yang namanya belum saya panggil atau saya absen? Sudah semua ya? Berarti hari ini alhamdulillah siswanya masuk semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya anak-anak Ibu minta tolong kalian untuk berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu, Nak. Sudah siap ya? Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih, bisa duduk kembali. Baik, alhamdulillah hari ini kalian masuk semua. Kalau kayak gitu, Ibu pengen bertanya, ingin bertanya boleh? Pertanyaannya nggak susah kok. Ibu mau nanya, apa kabar semuanya? Ya, jawabnya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, saya ulangi ya. Apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Nah, kalau kabarnya sudah baik, kabarnya sudah luar biasa, Ibu pengen tanya nih. Nah, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, sedih, atau lain sebagainya? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke. Nggak ada yang sedih kan? Oke, alhamdulillah senang semua ya. Baik, kalau keadaannya sudah baik, sudah luar biasa kan tadi ya. Nah, lalu perasaannya sudah senang, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ibu minta berdiri lagi karena kita akan melakukan ice breaking. Kita akan melakukan pemanasan. Nah, ice breaking kita namanya tepuk semangat. Sudah pada tahu ya tepuk semangat? Nah, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Ikuti aba-aba dari saya. Oke? Kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Jadi, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Nanti janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi 2 kali. Oke, siap ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti kita,
pada pembelajaran pada hari ini, Ibu ada pertanyaan. Apa itu, Bu? Pertanyaannya. Nah, tolong diperhatikan ya pertanyaan yang ada di depan. Ya, bisa dilihat pertanyaannya? Nah, di pertanyaan pertama mengenai kebutuhan dan keinginan. Pertanyaan pertama, mengapa sih kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan? Ada yang bisa jawab? Ya, ya Sania, apa jawabannya? Kebutuhan dan keinginan itu penting. Kebutuhan dan keinginan harus dibedakan karena kedua hal tersebut memang berbeda menurut saya. Kebutuhan itu hal yang harus dipenuhi, Oh ya. sedangkan keinginan hanya tambahan. Jadi dengan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kita tahu mana yang harus didahulukan. Menurut saya seperti itu, Bu. Oh, jadi berdasarkan pertanyaan nomor 1, menurut Sania antara kebutuhan dan keinginan itu lebih penting kebutuhan. Ya, jadi kalau keinginan itu hanya sekedar gitu ya, Sania. Oke, terima kasih jawabannya, Sania. Beri tepuk tangan dulu untuk Sania. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bisa dilihat pertanyaan yang kedua? Coba dibaca pertanyaan kedua semuanya. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi ketika kebutuhan banyak? Kebutuhannya ada banyak, tetapi sumber daya yang ada itu terbatas. Nah, ada yang bisa jawab? Iya, silakan Agis. Adalah kelangkaan. Tidak semua bisa dipenuhi, jadi kita harus memilih yang paling mungkin dulu. Oh, jadi kalau kebutuhannya itu banyak tetapi sumber daya terbatas, kita mau prioritaskan yang utama dulu gitu. Oke, terima kasih Agis untuk jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Agis. Ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab. Ya, kita masuk ke yang selanjutnya. Tolong diperhatikan ya, Nak. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Nah, di layar PPT yang ada di depan ada berapa gambar itu? Nah, gambar yang ke-1 dan gambar yang nah, Ibu mau nanya, di gambar yang ke-1 itu ada apa sih? Ada yang bisa jawab? Orang yang sedang makan. Nah, kalau yang kedua itu sedang apa orang itu? Orang yang sedang bermain voli di pantai. Berarti orang itu lagi liburan ya? Oke. Kita masuk ke gambar yang selanjutnya. Ibu ada gambar selanjutnya. Diperhatikan kembali ya. Nah, di gambar selanjutnya ada gambar yang keberapa? Ketiga dan keempat. Di gambar yang ketiga ada apa itu? Gambar orang sedang sholat. Gambar orang sedang beribadah. Baik. Selanjutnya di gambar yang keempat ada apa? Oh, jadi di gambar yang keempat ada orang ngantri pengen beli gas. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, terima kasih semuanya atas jawabannya. Jadi, itu yang pertama adalah orang yang tadi sedang makan. Yang kedua tadi orang sedang liburan. Yang ketiga tadi orang sedang beribadah. Keempat, orang yang sedang mengantri gas. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ke layar PPT yang ada di depan. Di situ apa tulisannya? Nah, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah
siswa menganalisis dan mengidentifikasi pengertian, kebutuhan, dan kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan dari berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan serta faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, siswa secara tepat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang keempat, siswa menghasilkan presentasi kelompok yang berisi hasil identifikasi jenis-jenis kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan secara kolaboratif atau bersama-sama, ya. Yang terakhir adalah tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa menghubungkan konsep kebutuhan dengan permasalahan kelangkaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, ya, serta merumuskan solusi dengan cara yang bertanggung jawab. Sampai sini terkait dengan tujuan pembelajaran bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi atau kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan materi berikut. Sudah siap? Kalau sudah siap, saya klik tuh startnya. Sudah siap belum? Oke, kita masuk ke materi ya. Tolong diperhatikan ya, Nak. Nah, apa itu materi yang paling awal? Kebutuhan. Ya, jadi ya diperhatikan bahwasanya kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki ya atau dipenuhi oleh manusia. Ya kan? Nah, agar orang itu atau individu itu bisa hidup dengan baik. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, ya, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka hidup akan bisa terganggu atau bahkan berbahaya. Nah, contoh dari kebutuhan yang pertama apa di situ? Makan. Yang kedua ada minum. Yang ketiga ada pakaian. Yang keempat ada ya. Semua itu merupakan kebutuhan kita untuk bertahan hidup, bukan hanya sekedar ingin ya. Itu merupakan kebutuhan. Jadi kebutuhan merupakan hal-hal penting yang wajib dipenuhi oleh manusia agar bisa hidup sehat dan ya nyaman. Nah, di sini bisa dilihat di layar PPT ada jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Terbagi menjadi 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling dasar untuk kita bertahan hidup. Contohnya apa? Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Itu namanya kebutuhan primer. Kalau yang kedua apa? Kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder itu apa sih, Bu? Kalau kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, ya. Jadi kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap, ya. Dia terkait dengan kenyamanan, ya. Jadi kalau kita mau memenuhi kebutuhan sekunder, kita harus penuhi dulu kebutuhan primernya. Paham? Nah, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Yang mana kebutuhan tersier ini kebutuhan yang bersifat kemewahan, ya. Jadi kalau misalnya nih kalian mau memenuhi kebutuhan tersier kalian, ya boleh. Tapi ketika kalau seseorang bisa memenuhi kebutuhan tersiernya, orang itu derajatnya atau status sosialnya itu meningkat. Misalnya saya nih mau memenuhi kebutuhan tersier saya. Oh, saya misalnya kebutuhan tersier itu apa contohnya? Mobil mewah. Saya beli mobil mewah. Kalau saya pakai mobil mewah, kelihatannya saya seperti orang kaya atau tidak? Ya kan? Jadi status sosial saya di mata orang yang melihat itu pasti meningkat. Karena apa? Saya punya barang mewah.
Selanjutnya, contohnya kebutuhan tersier yang kedua adalah branded. Lalu yang ketiga ada liburan keluar negeri. Kita masuk ya ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada kebutuhan. Jenis kebutuhan yang selanjutnya ada kebutuhan subjek yang berdasarkan subjek yang membutuhkan, ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Masing-masing orang itu artinya apa? Satu orang saja, ya. Kebutuhan individu itu bersifatnya private, ya. Contoh dari kebutuhan individu apa? Obat, kacamata, laptop, smartphone, dan seragam sekolah. Kenapa Bu dia termasuk kebutuhan individu? Karena kebutuhan individu itu kita yang pakai sendiri, nggak bisa kita sharing ke orang lain. Ya, kalau kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh banyak orang. Jadi kebutuhan itu dimiliki oleh banyak orang. Orang-orang juga membutuhkan kebutuhan itu secara bersama-sama. Jadi contoh dari kebutuhan kelompok adalah jalan raya. Ya kan, kita mau berangkat sekolah pakai menggunakan motor lewat jalan raya. Lalu jembatan, rumah sakit, dan penerangan jalan. Itu merupakan contoh kebutuhan dari kebutuhan kelompok. Yang selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Terbagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contohnya apa? Orang lapar harus makan. Benar nggak orang lapar harus makan? Benar. Yang selanjutnya adalah kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi ya, anak-anak. Kalau kebutuhan di masa yang akan mendatang, kebutuhan yang tidak bersifat urgent. Artinya bisa ditunda, nggak harus sekarang juga. Karena kebutuhan di masa yang akan datang itu merupakan kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk masa depan. Contohnya apa? Contohnya adalah orang tua menabung untuk pendidikan anaknya. Itu contoh dari kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya ya. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ada jenis kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhan. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh kita. Contoh dari kebutuhan jasmani adalah olahraga, tidur, dan istirahat. Itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh kita. Kalau kita memenuhi kebutuhan jasmani kita bisa sehat, kita bisa kuat, dan kita bisa beraktivitas. Benar dong, kalau kita sakit, kita kan nggak bisa beraktivitas dengan baik. Ya nggak? Nah, selanjutnya adalah kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu fisik, kalau kebutuhan rohani itu psikis dari dalam. Ya, contoh dari kebutuhan rohani itu apa? Beribadah, hiburan, kasih sayang, dan pendidikan. Kalau pengertian dari kebutuhan rohani itu apa, Bu? Pengertian dari kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, ya, jiwa dan perasaan, karena dia dari dalam. Kalau yang jasmani itu dari luar fisik kita, badan kita. Misalnya kita luka, ya berarti jasmani kita terluka, fisik kita terluka. Ya, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama lingkungan, agama, usia, kemajuan peradaban dan teknologi. Yang kelima ekonomi dan pendapatan. Itu terkait dengan materi kebutuhan. Selanjutnya ada kebutuhan versus keinginan. Nah, kalau kebutuhan dan keinginan itu berbeda, nah karena kan dia udah versus, sudah bertentangan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup dengan baik. Kalau keinginan itu apa? Kalau keinginan itu sesuatu yang hanya kita inginkan, bukan kita butuhkan.
Ya, untuk kenyamanan dan untuk kesenangan, bukan untuk bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup itu namanya kebutuhan. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya ada mengenai kelangkaan. Ya. Nah, di sini kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia ter tidak terbatas ya, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Nah, penyebab kelangkaan itu pertama apa, Bu? Penyebab kelangkaan yang pertama adalah jumlah penduduk yang meningkat. Orangnya banyak, jadi kebutuhannya makin banyak. Terus yang kedua adalah sifat manusia yang selalu ingin lebih. Jadi dia tamak lah. Udah ada, mau lagi. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi yang tidak merata. Yang keempat adalah gaya hidup yang meniru. Yang kelima adalah kerusakan alam, dan yang keenam adalah kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya yang masih terbatas. Selanjutnya adalah cara mengatasi kelangkaan ya. Tolong diperhatikan ya, Nak. Yang pertama, cara mengatasi kelangkaan yang pertama menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, memanfaatkan teknologi yang tepat. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya alam dengan apa? Reboisasi, terus ya. Jadi itu materi terkait dengan kebutuhan dan kelangkaan. Selanjutnya Ibu ada tayangan video. Tolong diperhatikan ya. Diperhatikan dan didengar. Bentar. Ya, tolong diperhatikan terlebih dahulu. Ibu ada tayangan video terkait dengan kebutuhan dan apa? Dan kelangkaan. Baik, sebentar. Tadi sudah dipahami ya terkait dengan kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Nah, sekarang Ibu ada tayangan videonya. Nah, jadi Ibu ada video ya. Kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Sebentar. Bisa dilihat di layar PPT yang di depan ya, tayangan videonya. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan semuanya. Hi friends, today my atmosphere is very bright. Today I will accompany the friend shopping at the mall. My friend's name is Sean. Nah, halo, nama temanku nih ya. Yes, you must know the reason, right? At the beginning of the month, we still have a lot of money, so consume. Tolong diperhatikan ya anak-anak videonya. Video terkait dengan kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Kalau materi kita mengenai kebutuhan dan kelangkaan, tapi di sini ada keinginannya. Tolong diperhatikan, nanti ada pertanyaan. Toko aksesoris yang menawan. Nah, perempuan biasanya nih. Nah, oh, it turns out the store is having a sale. No wonder it's busy. Nah, everyone has different needs. Besides needs, humans also have anak SD, kebutuhannya buku tulis. Apa sih keinginan itu? Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Nah, kamu menginginkan kalung itu tapi bukan kebutuhanmu. So, not prioritize fulfilling your needs first. It would be better if you use your money to buy college books. So, Tanya, let's go to the bookstore next door and buy your course books.
You guys also understand that the need for needs and wants, right? Nah, Don't forget to practice it if you want to buy something. so pastikan untuk kebutuhan, mengetahui apa kebutuhan dan keinginan kamu. Ya, itu adalah video yang pertama. Video pertama mengenai kebutuhan dan keinginan. Jadi tadi si Tania itu pengen beli kalung, tapi kalung itu bukan kebutuhan dia. Kebutuhan dia itu apa? Ya, kebutuhan dia itu Then she found a necklace that she thought was very beautiful. kebutuhan dia itu Since it was on sale, Tanya intended to buy it. Gosh, Tanya, as far as I know, you already have a lot of necklaces. Tanya, it seems like you. Nah, jadi kebutuhan dia itu bukan kalung, tapi buku. Itu terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya kita masuk yang ke macam-macam kebutuhan. Nah, Hi friends, I'm currently at the mall shopping. I'm going to buy my current needs. nah, Entry needs that are fulfilled after primary needs are called secondary needs. nah, kebutuhan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Tolong diperhatikan semuanya ya. Layar PPT yang ada di depan, videonya tolong diperhatikan. I also wrote down buying a watch and sunglasses. These are tertiary needs. Nah, ini kebutuhan tersier. Tertiary needs Pertama kebutuhan primer, kedua kebutuhan, yang ketiga kebutuhan tersier. Now I'm going to the gym in this mall. Nah, dia ingin pergi ke tempat gym di mall. Nah, dia ingin berolahraga. Kalau olahraga itu termasuk kebutuhan jasmani. Nah, ini ada orang yang sedang beribadah, sedang sholat. Kebutuhannya kebutuhan rohani. Ya. I forgot that my little brother asked me to buy notebooks. Oh, dia lupa kalau saudaranya nitip pensil sama dia. Nah, kalau buku dan pensil itu termasuk kebutuhan individu karena akan digunakan sama adiknya, ya. For example, Nah, this medicine is a ini kebutuhan sekarang ya. Itu gambarnya ada obat, ya. Itu ada gambar obat. Nah, dia di sini ingin pergi ke tempat asuransi, ya. Dia ingin pergi ke tempat asuransi untuk mendaftarkan biaya pendidikan. Itu termasuk kebutuhan yang akan datang. Nah, itu terkait dengan macam-macam kebutuhan. Yang pertama tadi videonya tentang kebutuhan dan keinginan. Yang kedua tadi macam-macam kebutuhan atau jenis-jenis kebutuhan ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, selanjutnya nih, ini video yang terakhir, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Ini mengenai kelangkaan. Tadi kebutuhan sudah, keinginan sudah, sekarang kita masuk ke materi kelangkaan. Diperhatikan semuanya, nanti ada pertanyaan. Ya. Tahukah anak-anak, kelangkaan dan frustrasi adalah keadaan timpang di dalam kehidupan manusia yang tidak terbatas dengan sarana atau yang Ya. Jadi ketika kebutuhannya itu banyak, tapi sumber daya yang tersedia terbatas. banyak dan kesediaan yang terbatas, maka itulah yang disebut dengan itulah yang disebut dengan kelangkaan. Benar banget. Nah, ini nih penyebab kelangkaan, bencana alam atau kerusakan
alam. Ya. Ini orang bencana alamnya itu gambar apa itu ya? Gambar orang kebanjiran ya. Nah, ini kelangkaan minyak tanah habis ya, karena kebutuhannya akan minyak tanah ada banyak. Nah, jadi kalau minyak tanah habis, kita cara mengakalinya dengan apa? Mencari atau menggunakan alternatif lain selain dengan minyak. Misalnya kita minyak tanah habis, kita menggunakan kayu bakar. Atau sekarang kan sudah ada kompor gas ya. Nah, diperhatikan lagi videonya. Nah, itu ya. Itu adalah video. Nah, itu merupakan penjelasan singkat terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, Naya. Di sini ada suatu permasalahan atau studi kasus yang berjudul ketika beras langka dan prioritas Doni. Nah, bisa dilihat di layar PPT yang di depan. Tolong kalian baca, amati, dan analisis terlebih dahulu studi kasus yang ada di depan ya. Dibaca dulu ya. Ini ada 2 slide, dibaca dulu. Di slide yang pertama. Oke, jadi Doni. Siswa kelas berapa di sana? Doni itu kelas 10 ya. Yang tinggal di sebuah desa kecil. Pada suatu hari ibunya menyuruhnya untuk membeli beras. Tolong dibaca. Ya, nanti kita kalau sudah saya ganti ke slide selanjutnya. Oke, dibaca dulu semuanya, dipahami. Ya, dipahami dulu. Ada studi kasus, ada permasalahan. Judulnya ketika beras langka dan prioritas Doni. Oke, saya ganti ke slide selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini sambungan dari studi kasus awal. Dibaca. Ada konflik utama. Tolong dibaca, nah. Ya, dibaca, diamati, lalu kemudian kalian analisis. Nanti ada pertanyaan. Oke. Oke. Dibaca dulu. Dibaca dulu, lalu diamati dan dianalisis. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang di sini Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya dari mana itu? Dari studi kasus si Doni. Nah, Ibu ada pertanyaan. Pertanyaannya ada 4. Pertanyaan yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi oleh Doni? Ada yang bisa jawab? Iya, Mita. Apa jawabannya, Mita? Produksi terbatas 35.000, sementara kebutuhan dan keinginannya lebih banyak dari jumlah uang yang tersedia, terutama saat harga beras naik karena kelangkaan. Ini harus memilih mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu jawaban dari Mita. Kita masuk, itu jawaban dari pertanyaan yang nomor 1 ya, jawaban Mita. Yang kedua adalah berdasarkan studi kasus tersebut, barang mana yang termasuk kebutuhan dan barang mana yang termasuk keinginan yang dimiliki oleh Doni. Ada yang bisa jawab? Ya, Mesia, silakan. Apa jawabannya? Kebutuhan atau keinginan, beras 1 kg, pulsa internet harian, minuman dingin, stiker hias HP, kebutuhan tidak mendesak keinginan, alasan untuk makan keluarga wajib dipenuhi, dibutuhkan untuk belajar tapi bisa ditunda. Hanya untuk kesenangan, tidak penting hanya aksesoris. Ya, tidak penting hanya. Jadi aksesoris tidak penting ya kalau berdasarkan jawaban dari Mesia. Yang ketiga, jenis kebutuhan apa yang muncul dari cerita tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, Revi, silakan. Kebutuhan primer, beras untuk makanan keluarga. Oh ya. Sekunder, pulsa, internet, mendukung belajar, tetapi tidak wajib saat itu. Lalu Tersier, tambahkan minuman dingin dan stiker HP. ya, itu jadi kebutuhan yang muncul dalam cerita si Doni itu ya, berdasarkan jawaban si Revi. Yang selanjutnya adalah
4. Pertanyaan yang keempat. Jika kalian menjadi Doni, nih, jika kalian menjadi Doni, apa yang akan kalian prioritaskan untuk dibeli? Lalu jelaskan alasannya. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Helvi. Membeli beras. Ya, Kebutuhan utama keluarga oke. segera dipenuhi untuk makan. Ya, Internet bisa ditunda dan minuman dingin serta stiker HP tidak penting sehingga tidak perlu dibeli. oke. Beri tepuk tangan semua untuk yang sudah menjawab. Nah, jadi nak, terima kasih atas yang sudah menjawab ya. Jawaban kalian sudah bagus semua ya. Nah, jadi masalah utama yang dihadapi Doni itu adalah uang yang ia miliki terbatas atau uang yang dia miliki itu tidak cukup, sedangkan kebutuhan dan keinginannya itu banyak. Kalian sudah tepat nih, jawaban kalian sudah tepat. Kalian sudah membedakan bahwasanya beras merupakan kebutuhan utama. Lalu pulsa merupakan kebutuhan yang bisa ditunda. Sedangkan kalau tadi ada yang namanya itu stiker dan minuman kekinian merupakan keinginan dari si Doni. Nah, lalu jadi jenis kebutuhan yang muncul dari ceritanya Doni, studi kasusnya Doni tadi itu kata jawabannya si Revi, kebutuhan primer, sekunder. Nah, jadi berdasarkan studi kasus Doni, ya, beras merupakan kebutuhan utama. Nah, hal ini penting untuk kalian pahami ya. Anak-anak, mari kita tekankan bersama-sama bahwasanya kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Lalu keinginan merupakan sesuatu yang kita inginkan, tetapi tidak seperti kebutuhan ya. Jadi dalam kasus Doni itu yang kebutuhan yang utamanya adalah beras ya. Tolong dipahami karena ini merupakan hal yang penting untuk kalian di dalam menetapkan keputusan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu ya. Karena kita mau pemanasan dulu nih. Kayaknya udah pada lemas deh. Ya. Biar bisa semangat lagi. Ice breaking kita mau ice breaking ya. Ice breaking kita namanya pacu jalur ya. Tuh udah siap begini dia ya. Oke, kita mulai ya. Ikutin ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Ayo perhatikan. Ayo semuanya. Ayo ikutin ya. Ayo ikutin, perhatikan. Ayo perhatikan. Terus, iya, bersemangat kita. Sana. Push. Ya. Ayo perhatikan ya gerakannya. Sikut dia, sikut. 1, kanan kiri. Ayo lagi, ayo, ayo semangat semuanya. Mana suaranya? Ayo semangatnya semuanya. Nah, pergi. Ayo lagi, terus. Lagi, sikut kanan kiri. Lagi. Ayo. Dia berenang dia kan lagi di laut. Ayo lagi, semangat semuanya. Ayo semangat ya semuanya.
Ayo ikutin semuanya. Perhatikan. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, ya. Nah, selanjutnya adalah tugas kelompok. Seperti pembagian kelompok yang sudah kita lakukan dan kita tentukan di pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah menentukan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok. Oke. Kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3. Ya. Sudah? Masing-masing kelompok, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 sudah mendapatkan LKPD semuanya? Ya, jadi sudah saya bagikan ya LKPD-nya. Nah, silakan di situ di LKPD ada tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok karena kita sudah membuat kelompok di pertemuan sebelumnya. Nah, silakan dikerjakan lalu dibaca instruksi yang ada di LKPD. Setelah kalian baca instruksi yang ada di LKPD, lalu kalian identifikasi dan analisis LKPD yang sudah saya bagikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, dikerjakan secara berkelompok. Ayo, anak-anak perhatikan ya, pastikan masing-masing dari anggota kelompok itu berkontribusi atau berperan. Ada yang membaca, ada yang menulis, ada yang menjawab, dan ada yang menyiapkan presentasi. Tidak boleh hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Nah, dikerjakan ini. Dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 7. Ya, dibaca instruksinya dulu. Instruksinya dibaca. Nih ya. Kalau ada yang masih bingung bisa tanya ke saya ya. Bisa dipanggil. Di sini ada pertanyaan. Kelompok 3 ya di sini ya. Dipahami dulu ya, Nak ya. Ada yang membaca, ada yang mencatat. Yang mencatat siapa di sini? Oh, kamu yang mencatat. Yang membaca? Oke, kamu yang membaca. Tolong ya dibaca dulu instruksinya. Kerjakan secara bersama-sama. Ayo, kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Oh ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 bagaimana? Ya, kalau ada pertanyaan dibaca instruksinya ya, Nak ya. Ada berapa di situ soalnya? 7 ya, dibaca. Awas keliru, hati-hati keliru. Tolong dipahami yang lain semuanya membantu. Jadi semuanya kerja semua. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4, tolong dibaca. Soalnya ada 7 tadi ya. Sama 8 itu hasil nanti karya kalian. Yang dikerjain sampai 7 ya. Dicatat. Yang lain nyatet, yang lainnya ada yang membaca dan yang lainnya ada yang menjawab. Ada juga yang menyiapkan presentasi ya. Ayo dibaca terlebih dahulu. Nah, dibaca terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu. Ayo, diperhatikan. Ya. Diperhatikan, ayo. Nah. Ya, jangan lupa nanti nama kelompoknya ditulis. Oke, nama-nama anggotanya siapa?
Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Oke, dikerjakan ya semuanya ya. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan kepada saya. Oke. Ada yang bingung? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kelompok 3 ya ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya, ada yang ingin ditanyakan? Bisa dikerjakan ya? Paham? Dibaca instruksinya, biar nggak bingung. Kalau masih bingung, sudah baca instruksi, bisa tanyakan kepada saya. Bu, saya nggak paham Bu, nomor 1 maksudnya apa? Bu, saya nggak paham Bu, nomor 2 maksudnya apa? Bisa tanyakan, nggak usah sungkan. Ya, ya. Mau nanya, boleh. Ya. Apa, Nur Hafiza? Oh, ini. Jadi di sini di nomor 3 soalnya kita lihat dulu ya soalnya ya. Nah, di soal nomor 3 apa di sini tentukan jenis-jenis kebutuhan. Jadi kalian kan di sini ada studi kasus ya, Nak ya. Nah, dari studi kasus, nah kalian baca dulu, kalian amati, ada yang membaca, ada yang mencatat, ada yang menjawab nanti kan. Nah, nanti kalian baca jenis-jenis kebutuhannya itu apa. Pertama di sini barangnya, nama barangnya itu apa. Lalu barang yang kalian pilih itu termasuk kebutuhan apa. Lalu kenapa barang itu termasuk kebutuhan itu. Paham? Paham, oke. Tolong dikerjakan ya. Yang lain kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada saya. Oke, kalau yang lain ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada saya. Oke, ada pertanyaan? Ya, bisa kan? Bisa dilihat di buku cetak, ya. Bisa dilihat, diamati instruksinya ya, yang ada di LKPD. Ayo. Oke. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kita masuk ke presentasi. Sekarang disiapkan dulu tuh jawabannya. Nanti hasil karya kalian yang sudah kalian kerjakan baru dipresentasikan di depan. Oke. Di sini ada nggak pertanyaan kelompok 2? Jawabannya apa pertanyaannya, ada yang bingung? Bisa? Bisa kok. Paham? Di sini siapa yang nyatet? Sania. Oh, Sania. Yang baca? Iya, Bu. Oh, oke. Nopi ya. Yang lainnya nanti berarti yang lain harus berperan semua. Oke. Ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita masuk ke presentasi. Apakah sudah siap semuanya? Sudah. Kalau sudah siap, ya. Kalau sudah siap, kita akan melakukan presentasi. Baik. Kelompok yang saya panggil bisa maju ke depan. Sudah siap semua ya? Oke, ini majunya saya acak aja ya. Oke, saya panggil untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasil diskusi atau karya kelompoknya. Tolong maju ke depan semuanya. Oke. Ayo. Nah, di sini kita masuk ke sesi presentasi atau tanya jawab ya. Nah, oke. Di sini dalam sesi presentasi atau tanya jawab ya, setiap kelompok menyiapkan pertanyaan kepada kelompok yang ada di depan. Berarti kalian yang sedang duduk ini ya, berarti kalian yang sedang duduk ini menyiapkan apa? Pertanyaannya untuk kelompok yang ada di depan. Lalu pertanyaan yang kalian buat tidak boleh keluar dari materi yang dijelaskan oleh kelompok yang sedang melakukan presentasi. Kelompok yang tampil harus menjawab pertanyaan ya. Untuk masing-masing kelompok saya berikan
Untuk semua kelompok saya berikan waktu 15 menit ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Waktu untuk presentasi dan tanya jawabnya ada 15 menit. Oke. Kita masuk ke presentasi dari kelompok yang pertama yaitu kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Perkenalan terlebih dahulu ya, Nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis konsep kebutuhan dan kelangkaan. Oke. Apa itu pengertian kebutuhan? Ya. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia supaya bisa hidup dengan baik. Kalau tidak dipenuhi, hidup jadi terganggu. Dan apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi ketika barang yang dibutuhkan jumlahnya sedikit, sedangkan banyak orang yang memerlukan. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bukti kelangkaan pada kasus di atas adalah banyak pangkalan kehabisan di LPG 3 kg. Harus antri panjang untuk membeli gas, harga LPG naik sampai 30.000, pasokan telat karena Ayo yang lain perhatikan, nanti siapkan pertanyaan ya. orang yang bukan sasaran ikut memakai LPG 3 kg. Bedakan kebutuhan dan keinginan titik. Barang dan jasa, kebutuhan dan keinginan. Ayo diperhatikan. Jasa LPG 3 kg. Diperhatikan semuanya ya yang sedang presentasi. Yuk, yang lain siapkan pertanyaan. Lalu apa lagi? Ya. Data harian. Oke. Tidak mendesak. Belajar komunikasi, tapi bisa ditunda. Keinginan untuk kesenangan tidak wajib dipenuhi. Kebutuhan dipakai untuk sekolah, walaupun ditunda kalau masih Oke. kebutuhan jenis kebutuhan jenis dan Oke. barang LPG 3 kg Ya. memasak kebutuhan sehari-hari. Siapin pertanyaannya Nak, ya untuk yang maju. Bukan kebutuhan penting, ada kebutuhan. Pulpen, Ya. dan belajar di sekolah. Oke, lalu apa lagi hasil karyanya? Diskusi kelompok kalian. Kebutuhan sih. Ya, Siti masih belajar jadi butuh alat tulis dan pakai Ya. sekolah. Lingkungan berkeluarga, ibunya berjualan kue sehingga sangat butuh. Oke. Bisa keadaan ekonomi terbatas jadi harus memiliki mana yang penting. Oke. 5 faktor penyebab kelangkaan Faktor LPG. LPG. Oke. 1. Sebut distribusi terlambat karena jalan rusak akibat banjir. Oke. Banyak orang yang bukan sasaran yang memakai LPG 3 kg sehingga cepat habis. 3. Pangkalan dapat menggunakan lebih sedikit dari jadinya. Iya. Lalu ayo lanjut lagi. 6. Pengambilan keputusan ekonomi. Jika saya adalah Siti, apa yang akan diprioritaskan? Mengapa? Jika saya dari Siti, saya akan memprioritaskan beli pulpen. Oke. Pulpen sangat penting untuk sekolah dan tidak bisa digantikan. Oke. Kita bisa coba dulu dan proses bukanlah hal yang penting. Lalu apa lagi? Solusi untuk mengatasi kelangkaan. Ya. Pemerintah memperbaiki jalan supaya distribusi lancar. Distribusi lancar. Oke. 3 kg agar hanya untuk keluarga yang berhak. Oke, keluarga yang berhak. Oke. Lalu apa lagi? Sajikan hasil diskusi Ya. kelompok
Nah, apa lagi? Kesimpulan dari kelompok kami adalah berdasarkan diskusi kelompok yang kami lakukan bersama, menyimpulkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi berjalan dengan baik. Oke. Sedangkan kelangkaan terjadi ketika barang yang dibutuhkan jumlahnya terbatas dan tidak sembari. Jumlahnya terbatas. Oke. Pada kasus ini, kelangkaan LPG terlihat dari stok yang menurun, antrian panjang, harga meningkat, pasokan terlambat, serta penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tidak berhak. Siti harus membedakan kebutuhan dan keinginan agar dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat. LPG dan pulpen termasuk kebutuhan primer, paket data termasuk kebutuhan sekunder, sedangkan minuman es merupakan keinginan. Kebutuhan Siti dipengaruhi usia, kondisi ekonomi, dan lingkungan keluarga. Penyebab kelangkaan LPG adalah distribusi terhambat, penggunaan tidak tepat sasaran, dan pasokan yang berkurang. Oke. Dalam kondisi terbatas, Dalam kondisi terbatas, ini adalah kebutuhan utama seperti pulpen untuk sekolah. ya. Solusi mengatasi kelangkaan antara lain memperbaiki distribusi, menertibkan penggunaan LPG 3 kg, dan menambah pasokan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk semuanya yang presentasi. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Nih, disiapkan ya. Oke, kelompok 2 diperhatikan, dicatat ya, Nak ya. Mengapa penggunaan LPG 3 kg oleh yang bukan karena penyebab kelangkaan? Tuh pertanyaannya dari Agis ya. Agis kelompok berapa, Nak? Kelompok 4. Ayo diskusikan dulu ya, Nak ya. Kelompok 2 diskusikan dulu pertanyaan dari Agis. Agis dari kelompok 4. Ya, kalau sudah bisa menjawab, bilang saya sudah bisa menjawab seperti itu ya. Oke, diskusikan dulu jawabannya. Diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Apakah jawabannya untuk pertanyaan terkait dengan... Oke, silakan dijawab. Penghasilan rendah mendapatkannya. Oke. Bisa dipahami, Agis? Lalu ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi kelompok lain? Untuk kelompok 2, ini yang maju kelompok 2. Kelompok 1, tadi kelompok 4 sudah bertanya. Kelompok 1 atau kelompok 3? Sudah ya? Boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kelompok 2. Oke, selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan maju untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 4 maju karena kita akan melakukan Oke, kita akan melakukan presentasi. Ayo Nak, cepetan Nak, buruan Nak. Ayo, kita akan melakukan presentasi. Ayo, siapin. Silakan kelompok 4. Sudah siap? Silakan. Ya, agak kesini ya Nak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristiani. Perkenalkan saya Kristiana. Perkenalkan nama saya Dede Kristiani. Perkenalkan nama saya Revina. Jadi kami di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan kelompok 4. Apa pengertian kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar bisa hidup dengan baik. Misalnya makan, minum, tempat tinggal, dan hal-hal penting lainnya. Iya, Apa pengertian kelangkaan? Kelangkaan adalah keadaan ketika barang-barang yang dibutuhkan sedikit jumlahnya. Sementara banyak orang yang membutuhkannya sehingga barang itu jadi susah didapat. Oke. Lalu. Bedakan kebutuhan dan keinginan Siti. Barang jasa yang
3 kilogram. Kebutuhan Yang lain perhatikan ya, nanti buat pertanyaan untuk kelompok 4. kebutuhan sehari-hari dan Hmm. usaha ibu. Oke. Barang dan jasa, paket data, kebutuhan keinginan, kebutuhan bisa ditunda. Alasan dibutuhkan untuk sekolah, tetapi tidak harus saat itu juga. Oke. Barang jasa, minum es, kebutuhan keinginan, alasan, hanya menegakkan diri, kebutuhan Ayo diperhatikan kelompok lain, kelompok 1, 2, dan 3. keinginan, alasan, perlunya alat tulis untuk belajar di sekolah. Oke, lalu lanjutnya. Nomor 3, tentukan jenis-jenis kebutuhan primer, sekunder, tersier. Oke. Ada biji 3 kilogram. Kebutuhan primer itu kebutuhan memasak yang sangat penting. Paket data, sekunder, membantu belajar dan komunikasi, tapi bukan kebutuhan pokok. Oke. Minuman es, tersier, untuk kesenangan saja, tidak wajib dibeli. Pulpen primer dipakai untuk belajar di sekolah. Oke. Selanjutnya, Nomor 4, faktor yang memengaruhi kebutuhan Siti. 1. Tuntunan sekolah, Siti butuh pulpen dan paket data untuk belajar. Iya. 2. Kondisi keluarganya, LPG sangat penting untuk masakan rumah dan usaha ibunya. Oke. 3. Pendapatan terbatas, harus memilih mana kebutuhan yang paling penting karena uang tidak banyak. Oke. Lalu selanjutnya. Pertanyaan kelima. Oke. Sebutkan 3 penyebab kelangkaan berdasarkan cerita. Oke. Distribusi terhambat karena jalan rusak akibat banjir. Mm-mm. Permintaan bertambah karena masyarakat lain memakai LPG 3 kg untuk menghemat biaya. Oke. Bahkan pengapalan berkurang sehingga stok habis lebih cepat. Lalu selanjutnya. Ayo yang selanjutnya. Masih kelompok 4. Karena jika kamu adalah karena prioritas dari mengapa? Jika saya adalah Siti, maka prioritas. Jika kamu adalah Siti, Kalau saya jadi Siti, saya akan membeli paket data lebih dulu. Oke. Karena saya butuh untuk mengerjakan tugas dan komunikasi. Pulpen bisa pinjam dulu dari teman, dan tidak wajib dibeli. Oke. Oke, selanjutnya. 7. Solusi untuk mengatasi kelangkaan. Tuliskan 3 solusi yang dapat dilakukan pemerintah atau masyarakat. Oke. Pemerintah memperbaiki Solusinya jalan apa tuh? lancar. Oke. Tindak masyarakat yang memakai LPG 3 kg padahal tidak berhak. Oke. Menambah kuota distribusi LPG untuk Yang lain perhatikan ya, Nak ya. Oke. Kesimpulan dari kelompok 4. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kebutuhan merupakan hal penting yang harus dipenuhi agar seorang dapat menjalani hidup secara layak. Oke. Namun kelangkaan terjadi ketika barang yang dibutuhkan banyak orang tidak tersedia dalam jumlah memadai. Oke, yang lain persiapkan pertanyaannya ya. Oke, itu sudah untuk presentasi dari kelompok 4. Sekarang sesi tanya jawab. Pertanyaan. Oke. Silakan yang ingin bertanya tuh, sudah dibuka sesi tanya jawabnya. Ayo kelompok lain, siapkan pertanyaannya. Pertanyaan apa yang ingin diajukan untuk kelompok? Ini kelompok 4. Ya, ini dari kelompok mana? Perkenalkan dulu. Kelompok 1. Iya, apa pertanyaannya, Rahma? Mengangkat LPG 3 kilo sebagai kebutuhan utama keluarga Siti. Nah, bisa diulangi, Nak? Kelompok 4. Ya, kenapa kelompok 4? Tadi kan kamu ngomong kebutuhan utamanya LPG ya, kelompok 4 ya. Ayo dicari dulu ya. Apa kalau sudah bisa menjawab, langsung menjawab ya. Oke. Diskusikan dulu jawabannya dengan rekan-rekan semuanya. Oke. Kalau sudah bisa langsung menjawab ya. Oke, diskusikan dulu. Apa tuh jawaban dari pertanyaan kelompok 1 ya? Ini Rahma ya yang bertanya ya, Rahma. Oke, silakan. Ayo. Dah. Saya ingin menjawab
Pertanyaan dari kelompok 2. Oke, kelompok 1 ya ini ya. Oke, kelompok 1. Rahma namanya. Oke. Jawabannya karena PG menjadi alat penting untuk memasak sehari-hari dan mendukung usaha ibunya. Oke. Lainnya, kebutuhan pokok keluarga terganggu. Oke. Apa bisa diterima? Oke. Ada yang ingin bertanya kelompok lain? Oke. Ya. Jadi sih. Jika kalian menjadi Siti itu, ini dari kelompok 3 yang ingin bertanya. Apa yang diprioritaskan? Nah, jika kalian menjadi Siti, coba didiskusikan dulu ya. Jawaban dari kelompok 3 ya ini ya. Ya, yang bertanya siapa dari kelompok 3? Cantika. Nah, ditulis pertanyaannya, didiskusikan jawabannya. Kelompok 4. Silahkan. Oke. Oke. Kalau sudah bisa menjawab, langsung silakan menjawab untuk kelompok 4 ke kelompok 3. Izinkan saya menjawab dari kelompok 3. Iya. Jawabannya kelompok membeli paket data terlebih dahulu karena digunakan untuk belajar. Pulpen bisa dipinjam dulu dan minuman es tidak wajib. Apakah bisa diterima? Bisa? Oke. Sudah ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Sudah? Nggak ada yang ingin bertanya lagi kelompok lain? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan. Baik, selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Ayo. Ayo kita kelompok yang belum maju, kelompok 1 sama kelompok 3 ya. Oke, ayo persiapkan, ayo. Kelompok 1 nih. Kelompok 1 silakan melakukan presentasinya. Ayo silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Ayo silakan. Kelompok 1 yang akan presentasi. Ya. Konsep kebutuhan dan kelangsungan. Pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan jasmani maupun rohani. Oke. B. Apa pengertian kelangkaan? Ya. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya atau alat emas kebutuhan jumlah terbatas. Ya, yang lain tolong perhatikan ya. Siapkan pertanyaannya ya untuk kelompok 1. Oke. Tolong perhatikan yang lain. Kelompok 1 sedang melakukan presentasi. Siapkan pertanyaannya. Pada kasus 1. LPG 3 kg hanya setengah dari sasaran biasanya. 2. Banyak ramalan penghabisan LPG setiap menjadi 28.000 rupiah sampai 30.000 rupiah. Lipat kelangkaan. Ya. Distribusi terhambat karena jalan rusak akibat banjir. Dan banyak masyarakat menengah ke atas beralih ke LPG 3 kg sehingga habis. 2. Bedakan kebutuhan dan keinginan Siti. Barang jasa. LPG Kebutuhan dan keinginan kebutuhan digunakan untuk memasak kebutuhan rumah dan usaha ibunya. Tidak bisa ditunda. Paket data harian. Kebutuhan tidak mendesak. Dibutuhkan untuk belajar dan komunikasi tetap masih bisa ditunda. Minuman es. Keinginan hanya untuk kesenangan tidak mengaruhi kelangsungan hidup. Pulpen baru. Kebutuhan alat tulis untuk sekolah namun bukan kebutuhan yang mendesak jika pulpen lama masih ada. 3. Tentukan jenis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Barang
Tersebut 3 kg primer digunakan untuk memasak makanan sehari-hari dan kegiatan ekonomi keluarga. Paket data sumber untuk menuju aktivitas belajar, komunikasi, dan hiburan. Minuman es, kasier bersifat kesenangan bukan kebutuhan penting. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok 1 apa? Kesimpulan hasil diskusinya, Nal? Ya, kesimpulannya apa? Silakan. Sudah melakukan presentasi, kesimpulannya. Silakan. Bersama kelompok kami. Hmm. Menunjukkan bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi hidup. Bisa mengatakan terjadi tugas Oke. Oke. harga yang naik akibat terhambat dan penggunaan berlebihan oleh masyarakat yang tidak berhak. Oh ya, sudah. Ya, jadi itu presentasi dari kelompok. Oke, silakan. Sesi tanya jawab ya. Oke, silakan disampaikan kepada teman-temannya. Ayo, silakan. Kelompok 1. Ada yang mau nanya? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 sudah membuka sesi tanya jawab. Ayo, ini kelompok 2. Oh, kelompok 2 silakan bertanya. Apa saja yang mempengaruhi kebutuhan Siti? Nah, kelompok 2 siapa yang ingin bertanya namanya? Novita. Nah, silakan didiskusikan dulu jawabannya. Kalau sudah bisa menjawab langsung menjawab ya. Didiskusikan dulu jawabannya. Kalau sudah bisa menjawab, silahkan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Si namanya Novita ya. Oke. Silahkan. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Oke, kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok. Oke, kelompok 2. Nah, oke. Jawabannya, usia ekonomi, keluarga lingkungan, dan gaya hidup. Oke, nah tidak ada yang bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Tidak. Oke, silakan ditutup. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3 presentasi kelompok yang terakhir. Baik, untuk kelompok 3, kelompok yang terakhir akan melakukan presentasi hari ini. Ayo semangat semuanya. Ayo kelompok 3. Sudah? Silakan lakukan presentasi untuk kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan karya kami. Oke. Hasil diskusi dan karya dari kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Apa jawaban dan hasil karya dari kelompok 3? Oke. Ya. Coba agak kesinian, agak kesinian. Nah, dah. Oke. Biar temannya yang lain bisa memperhatikan ya. Maju aja kalau nggak, biar temennya bisa memperhatikan. Jangan nyender-nyender. Dah. Oke, silakan kelompok 3. Adalah hal penting yang harus dimiliki manusia supaya bisa hidup dengan layak. Misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, dan barang yang mendukung kegiatan sehari-hari. Oke. Apa pengertian kelangkaan? Adalah keadaan ketika barang yang dibutuhkan banyak orang jumlahnya sedikit atau sulit didapat sehingga tidak cukup untuk semua orang. Oke. Nah, ayo silakan lanjut. Oke, silakan dilanjut. Pertanyaan nomor 2, bedakan kebutuhan dan keinginan Siti. Oke. Barang yang
LPG 3 kilogram. Oke. Kebutuhan gas sangat dibutuhkan untuk memasak di rumah dan untuk usaha. Paket data. Kebutuhan tidak mendesak. Digunakan untuk tugas sekolah, tapi masih bisa ditunda karena tidak darurat. Oke. Minuman es. Minum. Hanya untuk menyegarkan diri, tidak wajib dibeli. Pulpen, kebutuhan. Untuk menulis di sekolah, termasuk kebutuhan belajar. Pertanyaan nomor 3. Dah. Tentukan jenis-jenis kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Barang LPG 3 kg termasuk kebutuhan primer. Karena untuk memasak makanan sehari-hari yang penting bagi keluarga untuk komunikasi dan belajar, tapi bukan kebutuhan pokok. Minuman es, tersier, kebutuhan hiburan atau keinginan saja. Nah, oke. Apa jadi kesimpulan dari kelompok 3 atas diskusi kelompoknya? Sudah ya, tadi sudah menjawab semua. Lalu apa kesimpulannya, Nak? Silakan dijelaskan ke teman-temannya. Kesimpulan untuk hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Silakan, ayo. Ayo, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kami dapatkan di mana kelompok kami menilai bahwa kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi Oke. agar kehidupan dapat berjalan secara layak. Sedangkan kelangkaan muncul ketika jumlah barang yang dibutuhkan tidak mencukupi bagus untuk orang. Oke. Silakan buka seksi tanya jawabnya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya kelompok lain? Kelompok 3 sudah membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan dari kelompok 4. Namanya siapa? Oke, Revina, silakan diperhatikan ya pertanyaannya, Nak. Mengapa paket data dianggap kebutuhan tetapi tidak mendesak oleh kelompok? Nah, kenapa paket data merupakan kebutuhan tapi tidak mendesak menurut kelompok 3 tadi? Tadi kan kamu sudah berpendapat. Dicari dulu jawabannya, lalu diskusikan kalau sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu silakan dijawab saja. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Silakan dijawab. Saya ingin menjawab dari kelompok pertanyaan dari kelompok 4 ya? Oke, silakan. paket data memang dibutuhkan untuk tugas sekolah dan komunikasi, namun tidak harus dibeli saat itu juga. Oke. Pembeliannya masih bisa ditunda. Udah? Oke, sudah. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk ya. Tadi kita sudah melakukan diskusi ke kelompok. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi berdasarkan diskusi kelompok atau proses diskusi kelompok tadi ya. Nah, perlu diingat kita akan melakukan evaluasi terkait dengan proses diskusi ke kelompok. Nah, perlu diperhatikan ya, bahwasanya semuanya masing-masing anggota kelompok sudah berkontribusi atau berperan. Tidak boleh ada yang tidak mengerjakan atau membantu kelompoknya. Paham? Selain itu, kalian juga harus memperhatikan bagaimana cara kalian berkomunikasi, lalu mendengarkan pendapat teman dalam berkelompok, dan kalian juga harus menyampaikan gagasan yang sesuai dengan konsep kebutuhan dan kelangkaan. Bisa dipahami? Baik. Oke, saya akan memberikan kalian waktu untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses diskusi yang sudah kalian lakukan oleh masing-masing kelompok ini ya. Oke, saya kasih waktu. Silakan melakukan evaluasi terkait dengan hasil diskusi kelompok ya. Silakan dilakukan evaluasi. Oke, silakan. Oke. Sudah siap? Oke, kita akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan menjawab pertanyaan yang ada di depan. Apa kegiatan diskusi dalam presentasi kelompok sudah sesuai? Ada yang bisa menjawab?
Apakah sudah sesuai? Pertanyaan pertama, apakah kegiatan diskusi dari presentasi kelompok sudah sesuai? Sudah. Lalu yang kedua, apa sudah baik dari kegiatan diskusi kelompok yang telah dilakukan? Sudah. Yang ketiga, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di pertemuan selanjutnya? Apa yang perlu ditingkatkan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Dari kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan dulu yang sudah menjawab. Oke, jadi jawaban kalian secara umum sudah baik ya nak ya. Nah, kita akan meningkatkan terus kerjasama dan partisipasi supaya diskusi kelompok bisa makin maksimal. Nah, sekarang secara umum pemahaman kalian sudah baik ya, tapi ada hal yang perlu saya tekankan, bahwasanya kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Lalu kelangkaan merupakan keinginan merupakan sesuatu yang bisa ditunda. Dalam kasusnya Siti ya, kebutuhan itu merupakan yang harus diutamakan terlebih dahulu ya. Kebutuhan utama harus diprioritaskan. Nah, kelangkaan terjadi ketika sumber daya yang ada itu terbatas, tetapi kebutuhannya itu banyak ya. Mari kita tekankan bersama-sama bahwasanya kebutuhan adalah hal yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan yang bisa ditunda. Nah, dalam kasus Siti, kebutuhan beras atau LPG ya merupakan kebutuhan yang utama. Oke. Nah, semoga dari penjelasan ini kalian bisa memperjelas wawasan kalian. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, selanjutnya ada sesi selanjutnya terkait dengan kita masuk ke yang selanjutnya. Bisa diperhatikan ya. Nah, di sini ada refleksi ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Lalu, apa hal penting yang kalian dapatkan dari materi ini dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa hal yang penting yang kalian dapatkan dari materi ini dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan Nur Hafiza. Oke. 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 Oke, terima kasih atas jawabannya dari Nur Hafiza. Selanjutnya pertanyaan refleksi yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran mana yang paling menarik untuk kalian? Kegiatan pembelajaran mana yang paling menarik? Oke, silakan Nak, Revina. Kegiatan yang paling menarik adalah diskusi kelompok dan menganalisis studi kasus doni. Oke. Saya bisa bertukar pendapat dengan teman-teman dan memahami materi dengan lebih mudah. Oke, terima kasih Revina. Beri tepuk tangan untuk yang sudah menjawab semuanya. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari materi pada hari ini bahwasanya kebutuhan adalah sesuatu yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah hal yang diinginkan tetapi dapat ditunda. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya terbatas sedangkan kebutuhannya banyak. Sehingga kita harus menentukan skala prioritas, mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Melalui kasus doni, kita belajar bahwa dalam kondisi keterbatasan, kebutuhan utama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keinginan. Pemahaman ini penting agar kita dapat membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya.
Selanjutnya kita masuk ke materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Kalau materi kita di pertemuan hari ini mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Kalau materi kita di pertemuan selanjutnya mengenai apa, Nak? Ya. Jadi materi kita di pertemuan selanjutnya adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, nanti tolong dipelajari untuk pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Ya, bisa dipahami untuk terkait dengan materi selanjutnya ya, Naya. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Ibu sangat mengapresiasi partisipasi aktif kalian selama pembelajaran hari ini. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, kalian sudah berdiskusi dengan baik, dan kalian juga sudah berani untuk menjawab. Semangat inilah yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran bisa lebih hidup dan bermakna. Bisa diterapkan? Oke. Selanjutnya selanjutnya sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ini ice breaking terakhir sebelum kita menutup kegiatan pada pembelajaran pada hari ini. Silakan berdiri terlebih dahulu, Nak. Ini ice breaking terakhir ya. Tadi kan kita sudah ice breaking. Ini ice breaking terakhir sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ice breaking kita adalah tepuk terima kasih. Oke, ikuti aba-aba dari saya. Tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, oke. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Oke, kepada ketua kelas untuk dipimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Siap. Mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran kita pada kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, saya terima kasih anak-anak.